aja sama temennya, asik sendiri. Nah, terus semakin kesini semakin meningkat. Dan syukurnya dikasih kesempatan untuk home learning. Jadi saya pribadi sebagai orang tua tahu di sekolah itu mereka ngapain aja. Terus kegiatannya itu apa aja, entah yang lagu-lagunya, gerak-geraknya, terus sama kakak-kakaknya itu ngapain aja gitu. Jadi positifnya di sini home learning itu memberikan kita pandangan, oh di sekolah tuh anak-anak kita seperti ini loh, kayak gitu. Nah, terus terang saya ini kan kerja juga, jadi saya tahu dia ngapain, terus bersama teman-temannya juga fokusnya gimana, seperti itu. Nah, terus selain itu, menurut saya home learning ini memberikan pelajaran juga ke anak ya, walaupun mereka masih kecil, udah ditanamkan mindset bahwa yang namanya sekolah, belajar, atau mencari pengetahuan itu nggak harus yang namanya di sekolah. Lewat rumah pun mereka tetap bisa menggali hal-hal baru, berkegiatan yang sama dengan di sekolah gitu. Jadi mereka bisa berpikir, oh iya ya kita bisa melakukan ini nggak cuma di sekolah, sama mama, sama papa itu juga bisa, kayak gitu. Dan terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang udah sabar nuntun anak-anak kecil yang kayak gini. Kita aja kadang yang satu atau dua udah yang rempong, riweh ya. Tapi ini udah yang berpuluh-puluh anak bisa menghandle gitu, luar biasa banget kakak-kakaknya. Mungkin nanti bisa dibagi ya Kak tips dan triknya kita supaya Siap. bisa gimana nih biar bikin mau ngikut gitu. Walaupun sama mamanya kadang masih suka ya berantem gitu kan. Enggak, maunya sama kakak kayak gini kayak gitu. Nah, ini dia nih. Oh, halo Adik. Halo Adlan. Hai. Iya, kayak gitu sih, Kak. Jadi home learning ini menurut saya bagus banget ya buat kita orang tua, buat tambah mendekatkan sama anak juga, terus bisa tahu merekanya kayak gimana juga, itu sih. Ya. Baik, Mama Aldan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi bahwa ada gangguan tadi. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Mama? Mungkin kalau kedepannya ini masukan aja sih ya Kak. Ya, karena kan boleh. Biasanya anak-anak kecil ini kan masih yang kinestetik banget. Betul. Nah, jadi dia itu Aldan sih khususnya untuk yang namanya gerak lagu tuh semangat banget. Langsung dia berdiri. Kalau yang namanya, ayo kita saatnya gerak badan, langsung dia berdiri. Ngajakin entah saya atau entah ayahnya, ayo bunda, ayo kita gerak badan dulu. Tapi pas udah masuk kegiatan yang entah dia menunggu temannya dulu, atau yang cerita, itu dia agak kurang. Jadi mungkin kegiatannya ada yang lebih atraktif lagi aja gitu sih, Kak. Iya. Tapi untuk selama ini sih udah bagus banget dan dia udah mau ngikut gitu. Iya. Ya, baik Mama Aldan, terima kasih untuk sharingnya, untuk masukannya. Akan kami catat dan akan kami jadikan kegiatan yang akan lebih menarik lagi di kemudian hari ya, Mam ya. Ya, tips dan triknya juga ya, Kak. Oh iya, siap. Modalnya cuma sabar sampai seluas samudra. Nah, itu. Iya, Mam. Makasih banyak. Ya, makasih. Baik Bapak Ibu sekalian. Saatnya sekarang kita juga akan mendengarkan sharing tentang manfaat home learning dari Ibu Priscilla Novitriana, Bunda Alika dari cabang dari Serpong. Waktu dan tempat dipersilakan Bunda. Pagi, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya mamanya Alika dari Indonesia Play School Cabang Gading Serpong. Kak Ocha. Yeah. Terima kasih. Saya mau sedikit sharing nih tentang home learning lewat Zoom anak-anak ini ya. Yeah. Walaupun memang setiap anak pasti kangen ya, karena waktunya udah cukup lama 3 bulan ini, karena mereka belajar di rumah, tidak ketemu teman-temannya.
Tetapi saya pribadi dari Alika, dia sangat bermanfaat sekali ya dengan adanya Zoom ini. Karena Alika setidaknya bisa ketemu dengan teman-temannya, dia bisa ketemu dengan kakak-kakaknya, dan terlebih Alika tetap bisa belajar bangun pagi seperti waktu sekolah, seperti biasanya ya. Jadi menurut saya, walaupun anak belajar di rumah, tetapi dengan Zoom ini, anak-anak tetap belajar untuk disiplin waktu. Karena kan kita ada jamnya yang ditentukan ya. Jadi anak-anak misalnya jam 9 mereka harus start menggunakan seragam. Jadi walaupun mereka di rumah, tapi mereka masih merasakan seperti suasana di sekolah. Dan anak saya itu terlebih Alika, dia sangat senang sekali karena ketemu dengan teman-temannya. Kalau saat di rumah bahkan dia sedikit sampai dia sempat kayak terbawa mimpi ya. Aku mau ketemu Caca, Zipan, ketemu teman-temannya kalau di rumah pas mau tidur. Tapi dengan adanya Zoom ini setidaknya dia masih bisa tetap belajar seperti di sekolah dan dia bisa ketemu teman-temannya, ketemu kakak-kakaknya. Walaupun itu perjuangan buat kita juga sebagai ibu-ibu untuk menguji kesabaran ya. Tetapi ya dari situ kita juga seorang ikut belajar untuk bagaimana kita menghadapi anak kita, bagaimana kita sabar, bagaimana kita juga memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita saat di rumah ya. Terima kasih buat kakak-kakak semua, buat tugas-tugasnya juga menyenangkan. Jadi sebelum belajar pun mereka masih bisa menari, masih bisa bercerita, masih bisa sharing. Mereka jadi tetap fun aja mereka. Saya senang sekali sih, sepositif. Walaupun ya harapannya virus ini segera ditemukan ya, dan semua obatnya sehingga kita boleh kembali bertemu. Terlebih anak saya ini udah rindu berat pengen ke sekolah, pengen ketemu teman-temannya. Dia udah nanya kapan aku ke sekolah. Dia udah pakai bawa tas segala. Jadi ya terima kasih dengan Zoom ini masih bisa ketemu teman-temannya, masih tetap belajar dengan menyenangkan, dan terlebih anak saya setidaknya dia walaupun di rumah dia tidak bosan. Aja deh. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Bunda untuk sharingnya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan sharing dari Ibu Arnita. Mama Vilo sudah hadir? Ya, sudah ya, Kak. Silakan Mama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnita, Mama Vilo dari InPlace Depok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing juga ke mama-mama dan kakak guru semua. Nah, sebenarnya pada awal kita home learning itu bulan Maret ya, semua pasti menganggap ini hanya kondisi sementara pastinya. Jadi kami oh ya udahlah sementara, tapi ternyata 3 bulan. Nah, itu agak nih ya, maksudnya biasanya anak-anak di sekolah, tiba-tiba di rumah ya mungkin ada sedikit apa sih rasa-rasa yang aduh gimana ya panik juga gitu karena saya biasa bekerja gitu kan. Terus akhirnya dapat tugas-tugas dari kakak guru melalui WhatsApp ya. Ini memang tugas-tugasnya cukup memberikan inspirasi ya untuk kegiatan di rumah. Jadi ya kami juga ibu-ibu pasti bingung ya ini ngapain ya enaknya ya gitu yang biasanya anak-anak memang aktivitasnya lebih banyak di sekolah. Kemudian memang semua ini ada kendalanya ya yang saya rasakan selama home learning ini. Yang pertama memang karena kan ya saya sendiri memang basicnya bukan pendidikan anak usia dini gitu. Jadi saya tidak tahu apa yang harus dicapai dari kegiatan ini. Kemudian untuk mencapai tujuannya, tekniknya apa gitu. Ini untuk mengajarkan ini gimana ya caranya ya gitu untuk anak-anak gitu. Jadi itu yang masih kami nggak tahu gitu di rumah saya atau papanya gitu. Jadi ya kami meraba-raba aja kira-kira kalau untuk kegiatan ini enaknya gimana ya awalnya gitu. Karena bagi saya untuk pembukaan sebuah kegiatan itu penting sekali gitu. Jadi kayak warm up-nya anak-anak. Nah itu yang nggak kami tahu gitu ya. Bagaimana cara memulainya gitu. Terus
ditambah lagi karena di dalam tugas-tugas yang diberikan itu kan ada beberapa media yang harus kita cari dulu gitu ya, dan karena keterbatasan kita nggak bisa pergi kemana-mana, terus agak susah juga misalnya online, tapi kan itu nggak cepet gitu sampai barang-barangnya gitu, itu juga agak susah mendapatkan media-media pembelajaran, dan akhirnya ya paling saya ganti gitu, nggak ada ini ya pakai yang ini gitu, jadi yang ada aja di rumah itu yang saya rasakan gitu. Cuman dari segi waktu juga karena saya dan papanya juga work from home, jadi ya itu bagi-bagi tugas antara kerja, oke nih nanti anaknya kapan nih ngerjain tugasnya, oh di sela-sela aja gitu kan, di sela-sela bekerja, kemudian atau kalau siang nggak sempat ya udah deh malam aja ngerjain tugasnya. Jadi untuk pengaturan waktunya ini masih terlalu terlalu kacau kalau dari saya sendiri, karena memang saya tidak ada asisten gitu di rumah, jadi benar-benar anak bersama saya akhirnya gitu. Kemudian untuk kegiatan di Zoom yang sudah dilakukan ya, senang sekali pastinya ya, karena ini mengobati rindu anak-anak sama teman-teman dan kakak guru gitu. Jadi kalau lagi Zoom ya dia senang bisa lihat teman-temannya, tapi memang hal itu ya tidak bisa menggantikan kelas real gitu ya, jadi memang interaksinya terbatas gitu. Kemudian kadang anak-anak kalau biasa dia heboh gitu kan, atau senang cerita-cerita, tapi kalau di Zoom diem gitu, cuma lihat itu dia sedang apa, itu cuma lihat, jadi aktivitasnya dia juga kadang mungkin bingung ya, ini kok bisa ada orang-orang di dalam gadget gitu. Itu mungkin yang masih belum bisa maksimal interaksinya gitu. Nah, jadi harapan saya ya nanti kan kalau Villa ini tahun ini naik ke TKA gitu ya. Harapan saya memang kami juga dibekali gitu sama teknik-tekniknya seperti apa gitu, atau misalnya ada panduan untuk orang tua, misalnya untuk kegiatan ini pembukanya ini terus kegiatan intinya ini, lalu penutupnya apa, jadi kayak semacam rencana kegiatan juga diberitahu gitu, sehingga kami bisa kita coba dulu nih ya, kalau memang nggak efektif ya udah nggak apa-apa, yang penting udah coba gitu. Itu yang harapan saya gitu. Kemudian untuk media belajar ya karena mungkin agak susah ya dapetin media belajarnya, mungkin sekolah bisa mengirimkan gitu ya ke rumah secara berkala, entah itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu adalah amunisi ibaratnya gitu ya, amunisi untuk orang tua di rumah gitu, sehingga nantinya orang tua bisa diskusi juga gitu, selaras antara kegiatan di rumah dan capaian di sekolah, selaras, nanti kita bisa komunikasi dengan kakak guru. Jadi, asesmennya bisa disesuaikan dengan yang sudah dilakukan di rumah gitu kan, jadinya bisa berjalan berdampingan gitu loh Kak. Itu sih harapan dari saya. Mohon maaf terlalu banyak ini curahan hati. Iya, saya bisa merasakan dan ikut merasakan. Iya, tapi terima kasih banget ya atas kesempatannya dan juga bimbingan dari kakak guru semua untuk kami orang tua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Vilo untuk sharingnya, untuk harapan-harapannya. Sepertinya hari ini harapan-harapan Mama Vilo akan terjawab melalui paparan program kami ke depan. Jadi saya nggak mau jawab, biar penasaran dulu ya. Tetap semangat. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya akan kami undang dari Indonesia Preschool Cabang Tangerang, Ibu Nana Gusti Hasanah, Mama Sarah Askia Husin. Boleh dibuka mikrofonnya kalau sudah hadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarah Husin ya. Iya, Ibu Nana. Anaknya Sarah Husin. Ibu Nana. Oke. Ya, baik, silakan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nana, mamanya Sarah Husin, kelompok bermain besar.
selama ini sejak masa pandemi ini kan kita semua di rumah. Saya sebetulnya sangat senang sekali dengan sekolah memberikan home learning buat anak-anak. Jadi anak-anak itu di sekolah nggak main handphone, YouTube melulu kan. Pasti kan semua anak zaman sekarang kan nggak jauh-jauh dari handphone, dari YouTube, dari games, apalah itu namanya. Nah, terus terang saya sangat senang sekali Ibu Indah memberikan Sarah itu tugas, dan tugas-tugasnya itu menarik. Ada bermain kotor, coret-coret, bermain masak-masakan, masak beneran malah, masak buat apa, cuci sayur, cuci tas, main air, pokoknya semua itu. Kalau menurut saya pribadi, saya nggak merasakan sesuatu yang berat, karena alhamdulillah saya ibu rumah tangga, jadi saya benar-benar bisa mendampingi kedua anak saya yang dua-duanya home learning. Jadi ya itu, saya nggak ada kendala sih, karena saya memang nggak kerja, ya kan. Terus dan saya memang menganggap anak saya ada dua, menganggap kedua tugas home learning anak-anak ini adalah hal yang penting. Jadi saya tidak menyepelekan atau anak TK ini udahlah nggak usah lah, mending saya masak, mending ini. Saya nggak, saya benar-benar memberikan waktu buat anak biar bisa belajar. Terus dan alhamdulillahnya kemarin pas home learning itu kan kita bulan puasa. Jadi kita ibu-ibu khususnya pagi-pagi tuh nggak ada kegiatan kalau bulan puasa kan. Kalau nggak bulan puasa mungkin kita masak, ribet segala macam. Dan semua kerjaan rumah bisa diselesaikan setelah sahur. Jadi pas anak-anak bangun, saya benar-benar tidak ada kerjaan sama sekali, jadi bisa benar-benar mendampingi. Nah, itu buat home learning, saya alhamdulillah tidak merasakan kendala dan sangat senang sekali. Cuman mungkin ini aja ya, karena di rumah saya nggak punya printer, jadi agak pas hari Senin Bu Indah ngasih tugas, jadi hari Seninnya mungkin saya agak telat memberikan tugas, karena nunggu print dari bapaknya dulu gitu kan. Itu jadi mungkin sarannya kalau home learning diberikan buat hari Senin atau buat home learning hari Senin, mungkin diberikan tugasnya itu hari Sabtu sebelumnya, jadi kita bisa on time mengerjakan gitu kan. Nah, terus kalau buat Zoom, buat Zoom ini yang buat saya sendiri agak kewalahan, karena Zoom itu ada waktunya. Jadi kita yang sebagai ibu rumah tangga yang pagi-pagi ribetnya auzubillah, jadi agak kewalahan di situ karena punya waktu. Kendalanya anak saya itu kalau makannya lama, jadi kalau dia udah kena Zoom dengan teman-teman dia nggak bakal mau makan. Jadi itu kendalanya kalau Zoom sih buat saya waktunya tertentu, itu aja sih. Kalau yang lain sih ya senang-senang aja. Terus alhamdulillah juga anak saya juga karena perempuan mungkin ya, jadi dan apa ya maksudnya dia suka melakukan segala-galanya itu, dia mau disuruh nyanyi, disuruh joget-joget, disuruh ngerjain apa aja, dia alhamdulillah dia nggak pernah protes dan dia memang anaknya happy. Itu yang membuat saya lebih bersyukur lah. Ya, itu aja menurut saya. Iya, baik. Terima kasih Mama untuk sharing dan masukan-masukannya. Untuk segala hal yang tadi disampaikan akan kami catat untuk peningkatan mutu kami di kemudian hari. Ya, salam untuk anak-anak di rumah. Baik, selanjutnya akan kami undang dari Indonesia Play School Cabang Kebayoran, Ibu Natasya, mamanya Zia dan Kara. Sudah hadirkah? Sudah. Halo. Oh, berdua Papa. Iya. Selamat pagi. Bergabung. Terima kasih. Ya. Mohon izin, mungkin saya akan menyampaikan. Jadi terima kasih Kak Rosa, Kak Vicky, gitu. Iya. Monggo. Waktu dan kesempatannya. Saya Surya, bersama Natasya, kami orang tua dari Zia, TKB, dan Kara di TKA, Play School Kebayoran Baru. Tahun ini sih pastinya akan diingat sama semua orang ya, karena halo. Pastinya karena akan diingat semua karena pandemik, kita semua aktivitasnya terbatas, anak-anak tidak dapat bersekolah, ya, yang juga menghambat pertumbuhan sosial ekonominya anak-anak ya. Jadinya kita semua tuh harus adaptasi gitu. Pihak keluarga beradaptasi, pihak sekolah kita melihat juga beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Jadinya pihak sekolah membuat program home learning, homeschooling ini, home learning ya. Home learning. Apakah home learning paling efisien?
kita belum tahu juga, tapi di sini saya melihat program-program in play school mencoba beradaptasi menyesuaikan kondisi saat ini. Apakah selama 3 bulan ini, apakah metodenya sudah pas? Sepertinya masih banyak ruang untuk improvement. Saya juga melihat kayaknya banyak keluarga yang melakukan kondisi home learning seperti ini, yang melibatkan peran serta kedua orang tua. Mungkin bukan keluarga di in play school ya, keluarga lain nih. Suka banyak yang curhat di sosial medianya kan gitu. Ya, memang kondisi ini memang lagi susah. Kemarin juga pada saat pembagian raport, kami menyempatkan diri bertemu dengan KBK gitu, sambil menanyakan kabar, sebenarnya juga mau memberikan masukan, bisa dibilang curhat nih gitu ya, curhat ke KBK. Cuman sebelum kami curhat, itu KBK sebenarnya sudah kasih kisi-kisi untuk sudah kasih kisi-kisi dulu untuk tahun ajaran ke depan. Nanti kita akan memberikan materi, semoga materinya dalam bentuk full materi hard copy gitu ya jadinya. Karena sebenarnya kemarin seperti waktu asesmen kemarin itu sangat membantu karena pihak sekolah memberikan print out, jadi kami hanya mengambil dan sudah ada materinya, jadi kita tinggal mengikuti gitu, bahan-bahan sudah disediakan semua, jadi itu sangat memudahkan sih ya buat kami gitu. Dan ternyata mungkin KBK sudah bisa membaca pemikiran kami gitu, jadi sebelum kita menyampaikan, KBK itu udah membeberkan bahwa kedepannya akan begini gitu. Jadi dan pembelajaran online-nya juga seperti 1 materi per hari. Jadi mungkin untuk memudahkan anak-anak. Jadinya kami lihat di sini juga in play school itu ikut merasakan problem-problem pembelajaran yang kurang sebelumnya. Memang karena sebelumnya 3 bulan pertama mungkin hanya dulu asumsinya mungkin hanya kondisi sementara gitu ya. Cuman di situ memang ada pembelajaran yang kurang, yang ada gap-gap yang bisa diisi. Dan saya melihat di sini para pendidik dan para pengajar dari in play school itu bisa mencoba mencari metode-metode pembelajaran yang lebih baik ya. Yang apakah nantinya metode itu paling benar dan pas kita belum tahu juga. Tapi kami sangat mengapresiasi usaha pihak sekolah yang beradaptasi untuk membuat lingkungan pembelajaran lebih baik dan lebih nyaman untuk anak-anak. Gitu. Itu jadi menurut kami itu nilai plus banget dari in play school. Karena sepupunya dan teman dari sepupu kami juga ada di sekolah lain menghadapi home learning seperti ini, tapi pada akhirnya ternyata pihak sekolahnya tidak bisa memberikan metode yang baik untuk home learning-nya, sampai-sampai para orang tua di sana tuh menarik kembali anaknya untuk ya udahlah ngapain sekolah kalau cuman begini-begini aja gitu. Jadi ya udah akhirnya mereka mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah tersebut gitu. Jadi sepupu saya sempat bertanya sama saya, gimana sih in play school metode pembelajaran? Oh kalau in play school sih begini. Oh ternyata masih lebih baik ya dibandingin sekolah anak saya gitu. Jadi di sini mungkin memang masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi in play school sudah jauh lebih baik sih menurut saya. Sudah berusaha membuat metode pembelajaran yang lebih nyaman dan lebih baik lagi untuk anak-anak gitu. Jadi kita sebenarnya sangat mensupport metode ini karena keterampilan digital juga merupakan salah satu keterampilan hidup yang harus dimiliki ke depannya gitu. Walaupun kami bekerja dari rumah gitu, alhamdulillah kami masih bisa bekerja dari rumah. Jadinya kami juga masih bisa ikut terlibat mengawasi pembelajaran anak-anak. Itu juga kami sebenarnya juga lebih bahagia menemani anak-anak, jadi bisa lebih dekat, lebih bonding time, lebih bermain dengan anak-anak. Seperti yang tadi disebutkan juga, kendalanya mungkin untuk masalah timingnya juga, mungkin kadang-kadang bentrok dengan waktu-waktu kami bekerja atau harus mengerjakan urusan rumah, jadinya kami sih usahakan untuk Zoom untuk tetap bisa mengikuti, tapi untuk kegiatan PR-nya gitu, kami terima kasih dari in play school itu banyak memberikan materi-materi yang menarik, jadinya walaupun punya bahan menarik, jadinya
kita juga di rumah selain mendokumentasikan anak-anak sambil mengerjakan PR-nya, kita juga mencoba anak-anak untuk mereportase kegiatannya mereka gitu. Jadinya tampilan handphonenya kita selfie view agar anak-anak terbiasa di depan kamera untuk mereportase kegiatannya. Iya. Paling seperti itu. Jadinya mohon maaf agak lama. Jadi kita berharap semua pandemi ini selesai dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kembali normal. Dibuka aja biar aku dengar. Baik, terima kasih. Iya. Kara. Terima kasih Mama, Papa, Zia, dan Kara. Memang Kak Becky luar biasa. Dan seluruh ketek itu yang sudah dilatih gurunya juga untuk memberi yang terbaik untuk muridnya walaupun situasinya sedang memprihatinkan seperti ini. Jadi terima kasih juga untuk kesabarannya, ketelatenannya, semangatnya untuk tetap memberikan yang terbaik untuk putra dan putri di rumah. Terima kasih. Iya, baik. Selanjutnya kita mau sapa nih. Ada Ibu Nurdina Wiastuti dari Jepang. Halo, Mama Ayaka. Ya, Assalamualaikum. Dari Inples Cabang Bintaro. Iya. Hana, halo. Perkenalkan saya mamanya Mama Ayaka. Tapi gimana ya? Kalau untuk kasih testimoni selama home learning nih sepertinya nggak bisa kasih testimoni karena saya posisi juga lagi jauh dengan anak kan. Jadi yang menemani anak home learning di rumah papanya sama mbaknya biasanya. Oke, ya. Iya. Jadi tidak jadi memberikan sharing, Ibu? Gimana? Mungkin secara umum saja kalau untuk technical misalnya gimana jadwal dia di rumah, apakah mengganggu ini atau enggak, saya kurang bisa ngasih testimoni. Tapi kalau untuk materi-materinya yang diberikan, saya cukup apresiasi dan cukup senang juga karena kami kan misalnya papanya juga di rumah, kerja dari rumah dan gimana ya, biasanya kita jarang untuk bisa kreatif gitu untuk ngasih mainan atau edukasi ke anak. Nah, dengan dikasihnya tugas-tugas dari Indonesia Play School ini sangat membantu sekali. Jadi walaupun nggak bisa masuk, belum bisa ke sekolah, tapi anak masih tetap bisa untuk belajar terus. Dan materinya itu sangat sangat membantu karena dekat sekali. Misalnya contoh tugas membantu tugas-tugas di rumah kayak mencuci piring, mencuci sayur dan sebagainya, menurut saya itu udah bagus sekali. Iya. Hanya itu? Ada lagi tambahannya, Ibu? Sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bertugas di negara tetangga. Tetap jaga kesehatannya, Ibu. Iya, terima kasih, Ibu. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing terakhir dari cabang Cibubur, yaitu Ibu Prita, Mama dari Kaisa. Ibu Prita sudah hadir. Ibu Prita dari Mama Kaisa sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Saya ingin menyampaikan testimoni selama SFH ini ya. Jadi sebelumnya saya mungkin menceritakan latar belakang saya sedikit. Saya ini ibu pekerja, jadi dari sebelum menikah hingga sekarang saya masih bekerja. Jadi kondisinya kadang saya harus meninggalkan anak-anak dari pagi sampai kadang malam. Mereka udah tidur gitu kan. Jadi kayaknya ini semacam harapan yang terkabul gitu, bisa menemani anak-anak dari pagi sampai mereka tidur selama 3 bulan ini. Jadi maaf agak sedikit terharu. Jadi saya senang banget gitu bisa melihat kegiatan mereka itu seperti apa. Kemudian menemani mereka belajar, tahu apa saja kegiatan mereka dari sekolah, tugas-tugasnya. Jadi kalau bagi saya sih nggak ada keberatan sama sekali ya. Justru ini semacam penyeimbang dalam kehidupan saya. Jadi nggak hanya melulu soal urusan kantor atau pekerjaan, jadi juga urusan pribadi, keluarga juga
itu penting, prioritas buat saya. Jadi walaupun saya juga bekerja dari pagi di rumah, ada tugas juga dari kantor, kadang juga rapat. Walau bagaimanapun pendidikan dan tugas sekolah anak-anak itu tetap nomor satu. Jadi di sela-sela saya bekerja, jam berapapun Zoom meeting diadakan, saya pasti sempatkan waktu saya. Jadi di ruang tamu itu sudah digelar gitu laptop-laptop supaya nanti salah satu misalkan ada yang harus Zoom meeting, sudah bisa langsung hadir, kemudian kita bisa connect, internet di rumah juga sudah lancar sinyal. Saya sampai beli printer untuk keperluan sekolah ini si kecil ini, soalnya kemarin kan banyak materi yang harus di-print daripada harus gambar dulu malamnya. Jadi sebelumnya bapaknya yang gambar, terus besoknya anaknya udah siap untuk mewarnai, atau misalkan harus ada simbol-simbol yang ini oke, ini nggak oke, itu udah disiapkan malam sebelumnya. Kemudian kalau soal kegiatan, bahan-bahan sih kalau menurut saya yang kemarin-kemarin nggak terlalu sulit ya didapatkan. Jadi memang guru-guru sudah berusaha memaksimalkan apa yang ada di rumah, semacam sayur-sayuran atau ember atau peralatan memasak yang bisa digunakan. Jadi bukan merupakan beban sih buat saya. Tapi kalau memang ada materi atau bahan yang sudah diberikan dari sekolah yang siap langsung digunakan, saya juga sangat senang. Jadi makin mendukung kegiatan dari belajar dari rumah. Saya rasa itu aja ya. Jadi secara umum ini bukan beban sama sekali bagi keluarga kami. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prita untuk sharingnya. Saya juga ikutan terharu, segitu besar sekali perjuangan Ibu sampai harus membeli printer baru, luar biasa. Semoga Allah dan cerdas ya, ya. Terima kasih untuk sharingnya. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita berlanjut ke acara berikut, saya akan mengingatkan, mohon jika ada pertanyaan di dalam ini nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab setelah paparan dari Bu Pipin tentang program inisiatif di tahun ajaran baru. Ya, tanpa lama, dengan hormat kami undang Ibu Dwit Aneta yang akan menyampaikan paparan singkat tentang home learning dan program tahun 2020-2021. Dan Ibu Dwit Aneta PD untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Kak Ocha, terima kasih sama-sama Ibu. Bapak Ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama kami menghaturkan terima kasih atas segala kerjasama baik yang kami dapatkan dari para orang tua yang mendukung kegiatan belajar kagetan selama 3 bulan ini. Artinya sekali lagi juga kami mohon maaf jika masih ada beberapa kekurangan dalam hal penyediaan bahan, materi, maupun alat-alat yang dibutuhkan, termasuk lembar-lembar yang akhirnya Mama ada yang harus beli printer dan sebagainya. Yang kaget bukan cuma keluarga, guru-guru kami juga, para kepala sekolah kami tidak menyangka bahwa ini akan berjalan panjang. Yang pertama kami nggak menyangka bahwa harus terpisah sekian lama dengan anak-anak yang sangat kami cintai. Ada kerinduan bahwa kami ingin ketemu, anak-anak juga mungkin beberapa ada yang video call mengatakan itu. Lepas dari itu semua, kita harus menghadapi kenyataan bahwa ternyata nggak cukup hanya 1 atau 2 bulan. 3 bulan ini sudah berjalan dan sudah raportan semua cabang. 1 bulan ini kita libur, kurang lebih 2-3 minggu.
Kami berupaya juga beberapa cabang mengadakan paket libur kreatif untuk membantu keluarga menemani putra-putrinya, dan nanti kita akan masuk kembali di tanggal 15 Juli. Sebetulnya Senin tanggal 13, nanti kita atur lagi soal jadwal karena mungkin ayah bunda juga perlu menyiapkan jauh-jauh hari, peralatan dan sebagainya, karena betul seperti tadi Bapak Surya kalau saya nggak salah mengatakan bahwa keterampilan digital merupakan pelajaran hidup yang perlu dilatih juga. Ini yang mendorong kami juga untuk bisa membantu setiap keluarga menemani anak-anaknya setiap hari, setiap pagi dalam segala keterbatasan kami. Maka mungkin menjawab dulu kekhawatiran Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan ini. Jadi kemarin pada saat raportan mungkin sudah mendapat alat bahan yang sudah terpakai selama 1 tahun kemarin kami kembalikan. Ini yang baru untuk tahun ajaran baru. Jadi ada gunting lagi, ada apa namanya ini segala alat tulisnya, krayon, pensil dan sebagainya nanti. Dan kami siapkan juga paket untuk main kotor. Beberapa yang bisa kami siapkan dalam 3 bulan ini gitu ya. Nah, tugas saya hari ini adalah menjawab kekhawatiran Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan, setidaknya saya mencatat 2 pertanyaan besar yang harus saya jawab. Yang pertama tentang perlukah belajar dari rumah. Bapak Ibu, Indonesia Play School setidaknya dalam 1 bulan ini kami sudah diundang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 minggu lalu, dan Rabu lalu saya diundang oleh Pusat Kurikulum untuk memberikan analisa kebutuhan dan semacam masukan bagi kementerian tentang pembelajaran anak usia dini melalui model daring seperti ini. Dan salah satu yang ditangkap oleh Kementerian Pendidikan adalah kebutuhan kami juga untuk mendampingi keluarga, dalam hal ini para orang tua yang juga mungkin belum terbiasa untuk menemani anak-anaknya dengan suasana yang nyaman. Sehingga kami diminta untuk menyediakan bahan maupun infografis ataupun menjadi narasumber di tingkat pusat maupun provinsi. Semoga apa yang kita lakukan di InPlay selama 3 bulan ini boleh menjadi inspirasi bagi PAUD-PAUD yang lain, bahwa kekuatan saya bilang kekuatan cintanya para guru. Maka saya terima kasih juga untuk para guru yang hari ini sudah bergabung. Karena mereka mau belajar, maka terjadilah kegiatan 3 bulan ini di rumah masing-masing. Baik, ini pertanyaan pertama yang perlu saya jawab. Perlukah belajar dari rumah dan seberapa pentingnya? Saya minta waktu sebentar, kita menyimak di sela waktu hari ini. Butuh sedikit fokus. Saya akan menjawab dengan 2 jawaban. Pertama dari sisi Golden Age, dan yang kedua dari susunan syaraf pusat, Central Nervous System. Kedengarannya agak-agak ngeri, tapi sebetulnya nanti saya akan coba menjawab dengan sesimpel mungkin. Baik, yang pertama mungkin bagi para orang tua yang sudah mengikuti dari tahun lalu, pertemuan tahun lalu, kami sudah membagikan soal Golden Age ini. Baik. Kenapa kok kita perlu melakukan kegiatan walaupun dengan jarak jauh? Anak-anak kita itu usia 0 sampai 8-nya itu hampir 80% kapasitas hidup kita saat ini itu bertumbuh dari apa yang ditanamkan di usia 0 sampai 8 tahun. Bahkan 50%-nya sebelum 4 tahun. Jadi untuk itulah kita betul-betul mengupayakan supaya tidak ada lapis yang hilang.
supaya tidak ada waktu yang terbuang walaupun caranya yang berbeda, gitu ya. Lalu untuk itu yang perlu menjadi persiapan untuk semuanya adalah nutrisi dan stimulasi yang berkualitas, karena itu akan mendukung anak-anak kita bertumbuh struktur otaknya dan kemampuan memproses informasi yang akan dia gunakan selama seumur hidup itu bertumbuhnya justru di usia-usia ini. Itu sebabnya walaupun kelihatannya hanya PAUD, belum wajib belajar gitu ya, wajib belajar di Indonesia kan baru di atas 7 tahun, 7 sampai 12. Padahal di bawahnya itu yang paling penting banget. Sebelum 8 tahun, 80% kapasitas anak-anak kita itu terbangunnya sebelum 8 tahun. Maka begitu kita tidak melakukan stimulasi 1 hari, berarti hilang kesempatan 1 hari. Itu kita tidak melakukan stimulasi 1 minggu, kita kehilangan kesempatan untuk kemajuan anak kita selama 1 minggu. Apalagi jika 1 bulan atau bahkan 6 bulan kita tidak melakukan stimulasi, maka akan ada saat-saat yang hilang dari anak-anak kita untuk mendapatkan stimulasi. Saya percaya kalau soal nutrisi, ayah bunda pasti sudah mengupayakan yang terbaik. Nah, untuk stimulasi seperti tadi yang kami catat beberapa minta tips, triks, dan sebagainya, mungkin karena memang belum terbiasa aja sama anak. Kami belajar dari pengalaman, belajar dari hasil-hasil penelitian yang kami gunakan dan kami terjemahkan dalam bentuk kegiatan. Semoga itu menjadi manfaat buat putra-putri Bapak Ibu. Baik, ini yang soal golden age, di mana emasnya ada di 8 tahun pertama, di lapis merah dan lapis kuning, dan masih bisa diperbaiki banyak di usia sebelum 18 tahun. Setelah 18 tahun, kecenderungan manusia tidak mudah untuk mempelajari hal baru. Itu ya, jadi hal-hal baru semua yang butuh untuk spontanitas dan alam bawah sadar semua dibangun sebelum 8 tahun. Itu sebabnya kita tidak ingin kehilangan waktu 1 hari pun bersama anak-anak kita. Berikutnya, apa sih yang dibangun selama hari-hari bersama yang kita sebut dengan stimulasi? Stimulasi adalah yang sering didengar sebagai kata pendidikan. Tugas kami pendidik ini membantu menebalkan mielin. Tugas Bapak Ibu juga, tugas para orang tua karena anak-anak lebih banyak bersama keluarga di rumah. Maka tugas pendidikan kita terhadap anak-anak kita adalah upaya menebalkan mielin. Mielin itu apa? Di sini ada gambar neuron. Neuron anak-anak kita itu di setiap kepala kita ada miliaran neuron. Dan salah satu neuron seperti ini. Di neuronnya ada jari-jari yang akan bertumbuh jadi jari-jari lagi, seperti pohon yang bertumbuh cabangnya, lalu bertumbuh rantingnya. Dan pertumbuhan ini, growth cone-nya ini akan tumbuh kalau ada stimulasi. Bayangkan kalau tidak ada stimulasi, maka mungkin cabangnya ya hanya muncul kecil-kecil, sedikit. Otak orang yang pandai katanya cabangnya banyak. Ini otak anak baru lahir. Ini otak anak yang beberapa tahun kemudian sudah distimulasi. Oke. Otak orang dewasa yang sudah distimulasi, ini akan muncul banyak titik-titik. Titik-titik inilah yang kita sebut mielin. Ini yang diperbesar. Jadi seperti sosis. Nah, mielin ini semakin tebal akan semakin kuat. Bapak Ibu bisa membayangkan, kita bayangkan bersama sebuah pohon yang baru ditanam dan penampangnya belum menjadi tebal. Itu kalau kita mau patahkan, kita bisa dengan 1 kali klik jari, mungkin ranting akan patah. Nah, batang atau cabang yang sudah menebal, untuk memotongnya nggak cukup 1 jari. Ibu pegang 2 genggaman tangan, Bapak pegang, patahkan, belum tentu bisa. Bahkan kadang-kadang kita butuh alat untuk menggergaji. Itulah gambaran mielin yang tebal.
gambaran myelin yang tebal tidak mudah dipatahkan. Artinya, isi dari otak putra-putri kita ini perlu diperkuat. Dan bagaimana cara menebalkan myelin? Myelin dapat menjadi tebal kalau diulang-ulang. Maka saya siapkan gambar berikutnya. Oke, caranya adalah dengan diatur, diulang terus-menerus sampai anak terbiasa. Orang bilang ala bisa karena biasa. Setelah dia menjadi mampu, itu akan jadi habit. Artinya pada saat Bapak Ibu melatih pertama kali memegang sendok, anak memegang sendok, mungkin perlu diatur dulu cara pegangnya. Setelah tiap hari diulang, tiap makan diulang, dia akan terbiasa, lama-kelamaan menjadi bisa sendiri. Dan tanpa kita pegangi lagi, sendok itu akan sudah lancar dipegang anak. Itu baru satu bagian. Masih ada banyak sekali bagian yang perlu anak-anak kita dapatkan dan perlu diulang-ulang setiap harinya. Ini sebabnya tadi saya katakan sayang jika ada satu hari yang terlewat tanpa stimulasi. Kalau stimulasi itu tidak terjadi, maka myelinnya kalau nggak diulang, dia nggak akan tebal. Kembali lagi bayangan kita pada ranting pohon yang tidak tebal tadi. Kalau nggak tebal, pada saat satu kali Bapak bentak atau satu kali Ibu berteriak, lalu anak terkejut, apa yang sudah pernah tertanam bisa patah. Dan itu biasanya terwujud dengan lupa. Kita pun sering begitu, dibentak orang lalu tiba-tiba lupa, iya tadi mau ngapain ya gitu, itu mungkin ada bagian yang terputus. Ini mohon izin untuk yang ayah bunda dokter mungkin nanti boleh membantu saya melengkapi ini yang saya terima dari hasil olah kami. Jadi betapa pentingnya kami juga nggak mau kehilangan waktu satu hari pun dengan anak-anak ini, supaya kita nanti nggak mulai lagi dari nol. Itu kira-kira kenapa kok perlu, walaupun jarak jauh kita tetap perlu melakukan kegiatan itu. Nah, ini satu lagi yang disebut dengan susunan syaraf pusat. Saya hari ini main segitiga, yang tadi segitiga tentang golden age, usia-usia berapa mereka perlu didampingi, 0 sampai 8. Nah, kalau ini adalah susunan syaraf lapis demi lapis, kita lihat yang paling bawah harus ada, selesai, baru bisa dilakukan lapis kedua yang kuning. Lapis kuning yang kedua selesai, baru bisa kita tambahkan dengan lapis yang berikutnya. Dan seterusnya baru mencapai kemampuan kognitif. Baik, ini sumbernya. Jadi itu bukan kami temukan, tapi memang ini sudah ada sumber hasil penelitian bahwa central nervous system merupakan piramida tahapan belajar anak. Supaya anak mampu berpikir yang terakhir di ujung, kemampuan belajar yang sifatnya akademis, ini yang bawahnya harus selesai dulu semua. Ya, ini terjemahan saya untuk mempermudah, kira-kira dari gambaran yang tadi. Sistem sensori anak itu dibangun pada awal tahun pertama mereka sejak lahir. Kemudian setelah sistem sensorinya bermanfaat, sistem sensori itu penginderaan. Penginderaan kita ada 5 yang kita tahu, nanti saya jelaskan ada 7 di sini. Lalu yang berikutnya setelah itu bermanfaat dengan optimal, dengan baik, kita mulai bantu mereka untuk menggunakan sensori motornya, mengarahkan gerakan-gerakannya dan kemudian gerakan persepsinya sampai dia mampu berpikir kognitif. Nah, satu-satu ya, lapis yang pertama yang biru. Ini tadi sistem sensori yang biasa kita kenal dengan 5 indera atau panca indera. Ada penglihatan, pendengaran, sentuhan, penghiduan. Penghiduan itu mencium aroma, kalau dulu kita sebut mencium. Dalam kosakata bahasa Indonesia saat ini ada kosakata baru yang disebut menghidu. Kalau mencium itu kontak dengan fisiknya, tapi kalau kita mencium aroma kopi itu namanya menghidu. Aroma kopi, aroma mawar,
melati dan sebagainya itu penghiduan. Dan kemudian ada perasa, lidah, persendian dan keseimbangan. Ini yang sudah mulai perlu dilatih sejak 1 tahun pertama di kelahiran anak. Semoga anak-anak kita sudah lengkap semua ini 7 hal. Kita akan naik ke tahap berikutnya. Nah, kenapa mesti 7 itu selesai? Saya coba memberi gambaran bagaimana anak-anak kita memahami sesuatu. Anggaplah sesuatu itu benda, saya contohkan di sini apel. Untuk mengenal sebuah apel, anak perlu melihat warna dan bentuk apel. Maka biasa kalau kami di sekolah kami sediakan barangnya, lalu mereka boleh raba, boleh lihat gitu ya. Lalu yang kemudian mendengar bahwa pada saat gurunya menyebut apel, dipegang benda itu dan disebutkan ini rasanya manis atau asam, lalu mereka coba. Nah, yang berikutnya perabaan. Mereka merasa, oh ternyata apel itu walaupun sama merahnya nggak sama ya, sama tomat. Nah, itu. Jadi anak-anak butuh mengenal sesuatu dengan menggunakan indera mereka. Yang berikutnya mereka cium-cium baunya, oh aroma apel seperti ini, sehingga besok ketemu apple pie, dia tahu, oh ini isinya apel yang mana gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita stimulasi setiap hari. Ya, lalu mereka mencoba rasanya dan sebagainya. Dalam proses mengindra ini mata bergerak, lalu leher, kepala juga turut bergerak. Inilah yang kita sebut sensori motorik. Tahap keduanya dari lapisan tadi, kue lapis yang saya bawa hari ini, segitiga tadi. Tahap keduanya adalah sensori motorik. Jadi supaya anak-anak kita dapat mengerti dan memahami hal-hal yang ada di sekitarnya, kita akan upayakan bagaimana anak mengenal segala sesuatunya dengan penginderaan dan dengan gerakan. Maka tadi ada anak yang senang banget kalau bergerak, udah lebih siap. Nah itu bagus banget, itu berarti sudah makin maju perkembangannya. Baik, ini contoh gerak sensori. Mulai dari anak kita perkenalkan dengan anggota tubuhnya, mana kepala, mana tangan, kaki, manfaatnya apa gitu ya, itu mengenali anggota tubuh. Yang kedua, kematangan refleks alami. Jadi apakah dia bisa refleks menghindar kalau ketemu panas atau kaget gitu. Lalu kemampuan tubuh menerima input, merencanakan gerakannya, kesadaran 2 sisi tubuh, tahu kanan, tahu kiri, sehingga pada saat orang bicara kanan, dia tahu ke arah mana harus bergerak, ke kiri, dan seterusnya. Maju, mundur, dan seterusnya. Lalu kestabilan postur tubuh. Inilah yang perlu dilatih untuk anak-anak usia 1-3 tahun. Biasanya kami latihkan ini untuk anak-anak kelompok bermain. Nah, ini juga menjadi perjuangan kami saat ini, bagaimana dengan jarak jauh kami bisa melakukan gerak sensori atau sensori motor bersama anak-anak. Baik, ini yang lapis kedua. Saya akan maju lagi ke lapis yang berikutnya. Yang ketiga tadi ini, merah. Perseptual motor, artinya ini PR para guru untuk anak-anak TKA dan TKB. Jadi sebelum usia 6 tahun, baiknya kami dan Bapak Ibu sekeluarga dapat membantu anak-anak kita menyelesaikan 6 tugas ini. Yang pertama, persepsi visual spasial. Apakah mereka bisa mengerti jarak, mengerti bentuk, mengerti pada saat kita sebut bilang itu gambarnya lingkaran, ini bentuknya persegi, ini segitiga, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya kemampuan bahasa pendengaran, pada saat disebutkan sesuatu responnya seperti apa, suara keras, suara lembut gitu. Mereka kenali ini. Lalu kontrol otot mata, koordinasi mata tangan, adaptasi postur, dan fungsi pusat perhatian. Ini tugas kami. Saya nggak bisa menjelaskan detail di sini karena waktunya terbatas, tapi setidaknya ini yang menjadi PR para guru untuk membantu anak-anak kita menyelesaikan tugas perkembangannya. Dan kami menyederhanakan ini dalam 4 macam kontrol. Anak-anak TK biasanya diharapkan sudah mampu mengontrol diri dengan 4 macam kontrol yang kami perkenalkan setiap hari. Yang pertama, kontrol suara. Mohon maaf saya tidak menyiapkan slide-nya untuk 4 macam kontrol.
Kontrol suara itu anak-anak perlu tahu bahwa suara itu ada keras, ada lembut. Suara di luar ruangan dengan suara di dalam ruangan tidak perlu sama. Sehingga anak-anak kita tidak akan membiarkan diri untuk berteriak-teriak di sebuah ruangan yang berkapasitas kecil. Tapi mungkin dia akan tahu bahwa untuk memanggil temannya dengan jarak jauh butuh suara yang lebih keras dan seterusnya. Dan ini kami mulai dengan para guru yang perlu mengatur suaranya pada saat bicara bersama dengan anak-anak. Itu kontrol suara yang kami perkenalkan setiap hari. Yang kedua adalah kontrol gerak. Karena anak-anak biasa bergerak ke sana kemari sesuka hati, kami mulai mengingatkan mereka untuk dapat mengontrol gerakannya. Kapan ke kanan, kapan ke kiri, kapan perlu diam, kapan perlu berjalan, kapan perlu berlari. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama untuk situasi jarak jauh seperti ini, pelaksanaannya seperti apa, kami masih terus cari bagaimana ini dapat kita lakukan seoptimal mungkin. Yang kedua tadi kontrol gerak. Yang ketiga adalah kontrol bahasa. Bagaimana mereka menggunakan kemampuan bahasa pendengarannya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang konstruktif, yang membangun. Kalau nggak perlu mengatakan sesuatu, tidak perlu disebutkan. Jadi kata-kata yang kebun binatang yang tidak dipakai pada tempatnya, itu semoga anak-anak kita di InPlace sudah tidak melakukan itu, karena setiap hari biasanya di sekolah kami mengingatkan 4 macam kontrol itu. Yang pertama tadi kontrol suara, 2 kontrol gerak, 3 kontrol bahasa, dan yang keempat adalah kontrol emosi. Ini menyangkut poin yang ke-6 di gambar merah ini, fungsi pusat perhatian. Anak-anak yang emosinya tidak terkendali menjadi sulit memusatkan perhatian. Anak-anak yang sudah mampu mengontrol emosinya akan lebih tenang dan lebih mudah memusatkan perhatian. Ini yang kami upayakan selama bersama dengan anak-anak di InPlace. Dengan jarak jauh saat ini kami sedang belajar lagi bagaimana 6 hal ini dapat kami optimalkan dengan cara-cara sederhana seperti yang tadi saya contohkan, 4 macam kontrol. Baik, itu tadi salah satu contoh bagaimana kami melakukan optimalisasi dari 6 perseptual motor yang perlu diselesaikan oleh anak-anak kita sebelum usianya 6 tahun. Baik, yang berikutnya ini lapis yang terakhir. Lapis kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif anak akan terbangun kalau yang 3 lapis tadi selesai. Artinya dia akan lebih mampu mengontrol hidup hariannya dia, aktivitasnya, perilakunya, dan kemampuan akademis. Maka buat kami di InPlace, belajar membaca, menulis, dan berhitung memang urutannya menjadi yang terakhir. Karena memang kami urutkan dulu, selesai dulu lapis bawahnya, ya bikin lapis legit ya. Mungkin mama-mama yang senang masak dan pernah bikin lapis legit akan mengetahui berapa kesabaran yang dibutuhkan untuk membuat kue yang dimakan sekali makan selesai, tapi membuatnya berjam-jam. Karena harus dilapis pertama matang, baru dituang lagi lapis kedua, lapis ketiga, dan seterusnya. Inilah stimulasi perkembangan anak-anak kita yang perlu kita buat lapis demi lapis, dengan hati-hati, dengan persiapan yang matang, sehingga kita bersama mengharapkan tidak ada satu lapisan pun yang kurang dari anak-anak kita. Ini yang dapat InPlace lakukan untuk putra-putri Bapak Ibu. Biasanya kalau 3 lapis di bawahnya sudah beres, mau membaca, menulis, dan berhitung menjadi mudah. Bersyukur minggu lalu kami diundang Sanggar Prativi untuk bisa sharing tentang Indonesia Play School pada publik di luar sana, apa yang dilakukan di InPlace, dan beberapa orang tua yang alumni kami undang untuk bisa mendapatkan masukan juga dari ayah bunda tentang perkembangan anaknya setelah naik ke SD dan SMP bahkan. Salah satunya kami mendapat masukan bahwa ada salah satu sekolah yang kakaknya sudah masuk di SD itu 2 orang, lalu yang berikutnya yang kecil ini supaya mudah
sekalian aja deh sekolah di tempat kakak, jadi nganternya sekalian. Tapi justru guru di SD itu yang mengingatkan ke orang tua bahwa ibu yakin nggak mau disekolahkan di sekolah kakak, anak-anak ini kelihatan sekali berbeda daripada anak-anak yang bahkan lulusan TK di sekolah mereka. Jadi anak-anak yang matang, lapis demi lapisnya matang, itu tidak seperti buah karbitan. Kita akan melihat buah yang matang pohon dan buah matang karbitan pasti rasanya beda. Sama-sama dapat dimakan, sama-sama dapat dikonsumsi. Artinya anak-anak kita akan tetap hidup dan menjalani hidup dengan baik, tapi mungkin kapasitas bertumbuhnya, fondasinya perlu kita bangun kuat-kuat supaya bangunan yang akan kita bangun kemudian tidak takut roboh. Membangun gedung 2 lantai dengan 20 lantai pasti beda fondasinya, dan kita di Indonesia Preschool sedang berupaya membangun fondasi untuk gedung yang berpuluh-puluh lantai, bukan sekedar 1 atau 2 lantai. Itulah yang kami lakukan. Dan kami berharap mendapat dukungan penuh dari keluarga sehingga anak-anak kita benar-benar mendapatkan stimulasi yang optimal selain dapat nutrisi yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ini yang dapat kami bagikan tentang pentingnya belajar dari rumah. Jadi walaupun kami berjarak dengan putra-putri Bapak Ibu, kami sungguh menyayangkan kalau ada lapis yang tidak terstimulasi di batas usia tertentu itu. Maka kalaupun misalnya halangannya karena hal-hal yang sifatnya administratif ataupun hal yang bersifat keuangan atau ekonomis, mari kita diskusikan. Bapak Ibu, kami dengan senang hati akan tetap mensupport keluarga. Silahkan bicara dengan kepala sekolah. Biasa terkait administrasi, kami paling minta surat kalau memang pekerjaan dari ayah atau bunda sedang mengalami masalah, sehingga kami bisa memberi dukungan, tetap memberi dukungan dengan cara apapun yang bisa kita tempuh bersama untuk menyelamatkan satu generasi anak-anak kita ini dan kemudian generasi-generasi selanjutnya. Setidaknya mereka terbangun dengan fondasi yang kokoh. Jadi semoga keuangan ataupun hal-hal ekonomis tidak menjadi halangan dari perkembangan anak-anak kita. Itu yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya belajar, kenapa perlu dilakukan setiap hari, walaupun kita berjarak, kami tetap berupaya untuk dengan segala cara, dari nggak ngerti Zoom semua, sekarang guru-guru kami fasih pakai Zoom, dari yang nggak biasa di depan kamera gitu ya, kami paksa mereka untuk berani bicara di depan kamera, sampai sekarang mereka sudah terbiasa jadi kayak penyiar radio juga gitu kan. Baik, itu upaya dari sisi Indonesia Preschool. Saya lanjut sedikit saja tentang program yang mungkin akan menjadi gambaran pekerjaan kita bersama sepanjang tahun 2020-2021. Setidaknya 6 bulan ini kita akan melakukan online classroom. Kita tunggu situasi di luar sana. Semoga Bapak Ibu tetap menjaga putra-putrinya berada di rumah, tidak banyak berkontak dengan orang luar sehingga situasi wabah pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang sesingkat-singkat, dalam waktu dekat inilah gitu ya. Nah, online classroom. Online classroom-nya ini bentuk pembelajaran kami sebelum dan sesudah pandemi. Saya coba putarkan. Ini kompilasi dari berbagai cabang. Saling menyayangi, walau hanya disaring ke dalam hati, mungkin lusa di waktu nanti.
menjaga bicara, bukan karena tak saling sayang, ini peduli. Maka aku menjauh, kita masih bisa bicara. Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, saya berkobar untukmu. Pancasila bersama rakyat adil makmur sekuasa. Sintani bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan berdoa kita semua sembuh. Jangan takut, jangan takut keadaan. Jangan bukan dunia. Jangan takut, jangan takut keadaan. Jangan juga lupa semua ikatan. Bersabarlah akan kerinduan. Cinta bakal ada di berdua. Saling sayang ini maka aku menjauh, kita masih bisa bicara dan berdoa kita semua sembuh. Ya, baik Bapak Ibu. Ini yang bisa kami bagikan. Dan kita akan tetap menemani, InPlace akan tetap menemani Bapak Ibu bersama keluarga, menemani putra-putri, supaya tidak kehilangan masa-masa indahnya, walaupun nggak seindah dulu. Baik. Terakhir mungkin sekedar gambaran saja bahwa yang akan kita lakukan 2020-2021, maaf. Ini jadwal yang akan kami rancang untuk anak-anak. Jadi kalau nanti sudah dimungkinkan untuk datang ke sekolah, jadwalnya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba dulu seminggu 1 kali. Tergantung zonanya apa di wilayah masing-masing. InPlace ada di 7 lokasi. Saya selalu minta kepala sekolah untuk mencermati lokasinya sudah dalam kondisi apa, lalu kesiapan sekolah dan sebagainya. Maka kami sekarang menyiapkan InPlace New Normal, setidaknya di tiap cabang sudah ada wastafel yang dapat dipakai di depan. Jadi setiap masuk, semua yang masuk ke dalam ruangan harus cuci tangan dengan sabun. Lalu anak-anak juga akan dibiasakan untuk itu. Dan ruangan-ruangan kami siapkan dengan desinfektan spray. Lalu datang dengan face shield dan masker, maka yayasan sudah menyiapkan topi dengan face shield yang akan dibagikan ke semua anak-anak kita. Dan kegiatannya seperti ini kurang lebih. Jam kegiatan menjadi jam 9 sampai 10.30. Ini kami rancang mungkin juga selama online learning, online classroom ini kita akan coba terapkan mulai jam 9. Karena jam 8-nya masih ada anak-anak. Kami harap anak-anak tetap bangun pagi, disiapkan mandi dan seperti biasanya mau berangkat ke sekolah, sarapan dan seterusnya. Syukur kalau anaknya mau pakai seragam, izinkan mereka pakai supaya mereka juga merasa seperti sekolah gitu ya, dan memang ada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Tapi kalau anak nggak mau pakai seragam juga nggak perlu dipaksa, artinya fleksibel. Kita lihat masing-masing kondisi anak masing-masing. Yang penting tiap hari Senin sampai Jumat InPlace akan tetap hadir
jam 8 ada acara untuk anak-anak usia dini di TVRI. Kalau bisa anak-anak disiapkan sebelum jam 8, nanti mereka akan terbiasa bangun pagi, mandi, lalu jam 8 sudah sarapan, bisa sambil nonton. 8 kalau nggak salah setengah 9 selesai, hanya setengah jam. Itu antara Sesame Street dan kartun atau apa yang kegiatan lain yang disiapkan oleh TVRI, oleh Kementerian Pendidikan via TVRI. Setelah itu mungkin anggap saja jam istirahat makan anak-anak. Tadi saya mencatat ada mama yang menceritakan bahwa kadang anak-anak jadi kehilangan jadwal makan. Nah, maka mungkin kita akan atur bersama, baik dari keluarga dan support in place. Yang pertama itu tadi pagi pastikan mereka sudah bangun pagi, lalu menyiapkan diri, mandi, pakai baju rapi, pakai baju seragam jika memungkinkan. Lalu mereka mulai duduk di depan TV. Buka TVRI jam 8 sudah ada tayangan. Setelah itu setengah 9 mereka boleh minum, boleh pipis, boleh seperti biasa. Kami setiap setengah jam di sekolah membiasakan anak-anak untuk ke toilet atau minum air bening, kami bilang gitu. Ayo minum air bening gitu, karena kami mau anak-anak tidak kekurangan cairan dan memastikan bahwa mereka nggak akan kebelet di saat gurunya menjelaskan. Jadi biasanya ada waktu di mana kami mengatur anak-anak itu, kita persilakan ke toilet dan minum. Nah, setelah itu mereka masuk lagi di Zoom kelas kami, kelas online classroom kami yang sudah siap guru-gurunya, nanti diatur akan dibagikan jadwal per kelasnya. Nah, biasanya guru-gurunya biar anak-anak nggak bosan, gurunya dihadirkan semua di jam ini untuk kelas TK. Saya kurang jelas terdengar ya? Suaranya berbek Bu Vivian, mohon maaf. Ini mungkin bisa dibaca saja, silakan. Saya sudah di akhir. Tadi nggak bisa. Teknis. Ya, Kak Ocha. Iya, Kakak Becky. Kelihatannya Bu Pipin mengalami trouble di audio ya. Iya betul, sedang mohon bersabar sebentar, semoga segera bisa diatasi. Ya, sambil menunggu Ibu Vivin, dari Papa Alvaro dan Tania dari Inples Cabang Cilangkap, dapat ide untuk ke depan tua, kalau boleh saran dan boleh dicoba, home learning-nya dibuatkan video singkat oleh kakak-kakak jam tutorial di YouTube, dan dikirimkan 1 hari sebelumnya kepada orang tua siswa. Kelebihannya ya dapat mempelajarinya lebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Jadi kira-kira masukan dari Papa Alvaro dan Tania itu adalah kalau gurunya mengirimkan tutorial cara mengerjakan tugas yang diberikan. Kira-kira seperti itu ya Bu Papa? Betul. Betul ya. Terima kasih Papa Alvaro dan Tania. Iya. Akan kami upayakan seperti itu Pak. Semoga Iya, bisa. terima kasih Bu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan Papa Husen nih. Kalau boleh mau testimoni. Boleh ya set up ulangnya. Kami undang Papa Husen. Boleh? Say hi. Halo. Mana Papa Husen? Oh, Halo, masih di mobil iya, ya? Silakan. Jalan-jalan, Pak. Jalan, Pak. Dan anak-anak Mama Papa. Ya, monggo silakan, Pak. Halo, Mama. Ada Bu Taima. Halo, Tapi Dek. Husennya nggak ikut. Tadi diminta di Oh, depan iya, aman. Oke, sampaikan. Yang pertama apresiasi yang luar biasa buat para guru kakak-kakak, para bunda semuanya, karena saya mewakili dari orang tua dari papa-papa ya laki-laki yang ini, bahwa karena memang sudah tidak ada yang bisa mendidik atau mengasihi anak kita itu sebaik para bunda dan para wanita-wanita. Jadi untuk itu level profesor atau apapun nggak ada pengasihan atau pengajaran yang lebih baik dari para Sri-Kandi para bunda-bunda ini gitu. Jadi saya mengucapkan apresiasi yang cukup tinggi, dan dengan keterbatasan yang ada, saya juga sebagai orang tua, sebagai ayah berusaha untuk mendukung apa yang dibutuhkan oleh anak saya ataupun oleh bundanya juga untuk mereka atau dia tidak bisa lakukan. Kemudian tadi menyambung dengan yang disebutkan oleh Papa Bu Vivin tentang golden age dan 8 tahun pertama itu sangat signifikan. Saya sangat setuju sekali, dan yang saya pahami dan saya pelajari juga memang dalam agama yang saya yakini bahwa fase anak itu terbagi menjadi 3, yaitu ada 7 tahun pertama itu adalah fase di mana kita mentreat atau memperlakukan anak kita sebagai raja. Jadi mereka sebagai raja. Jadi apapun yang memang mereka butuhkan dan segala macam memang harus kita berikan kualitas yang nomor 1 gitu.
kita layani gitu. Dan di masa ini adalah masa-masa golden age itu tadi untuk kita supply dengan hal-hal yang baik, menguatkan dan sebagainya. Kemudian fase kedua yang saya tahu adalah fase di mana kita menjadikan mereka sebagai budak, quote unquote gitu ya. Artinya fase 7 tahun kedua ketika mereka beranjak umur 7 ke atas sampai 14 adalah memang mereka belajar untuk patuh terhadap aturan, rules, dan adab etika lingkungan dan sekolah dan lain-lain. Itu fase di mana anak-anak masuk ke SD. Kemudian fase yang ketiga dari 14 sampai 21 itu adalah fase di mana kita memperlakukan mereka sebagai teman gitu. Jadi ada 3 fase yang saya yakinin, raja, kemudian mereka sebagai raja, kemudian kedua kita perlakukan mereka sebagai budak, yang ketiga fase di umur 14 sampai 21 mereka sebagai teman, di mana fase mereka sudah bisa diajak berdiskusi untuk mencari solusi, mendengarkan pendapat mereka, dan kita bermusyawarah dan pikiran. Dan itu poin yang kedua, saya pengen sharing aja dan selaras dengan apa yang disampaikan oleh kemudian yang nomor 3, saya pengen sharing sedikit, mungkin bundanya Husen juga udah banyak sharing bahwa saya bersyukur sekali itu usia anak saya yang kita tahu waktu itu 2 tahun gitu ya, kita baru menemukan kalau dia lumayan hiperaktif gitu ya, ADHD, ada indikasi ADHD itu karena hal simpel sederhana kejadian di mana kita berkunjung kepada ada kerabat kita, anak yang seumur, kita melihat komunikasinya kok nggak sama ya gitu. Kita baru notice di situ dan kebetulan si keluarga itu suportif banget dan langsung coba konsultasi segala macam. Itu titik di mana bundanya waktu itu nyari di sejak dini mencari informasi-informasi tentang PAUD. Kita nyoba opsi waktu itu atau ada play school dan lain-lain. Akhirnya ketemu dengan play school. Akhirnya cocok gitu ya, cukup baik. Kita lihat respon dan kita sangat support apapun yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah istri saya juga bundanya Husen itu cukup komunikatif dan mengikuti apapun saran dari para kepala sekolah dan gurunya dan terbuka gitu. Tapi kunci dari semua itu yang kita berdua pelajarin adalah acceptance gitu ya, penerimaan, bahwa kita sebagai orang tua harus menerima dan tidak harus sih, memilih untuk menerima apapun keadaan anak kita waktu itu. Jadi nggak gampang untuk kami di awal-awal untuk menerima bahwa anak kita ADHD terus hiperaktif dan banyak ada hal-hal negatif tentang autisme dan segala macam berseliweran di kepala kita. Tapi hal pertama yang membuat alhamdulillah menurut kami sukses gitu ya, kita melewati fase itu dan alhamdulillah Husen dinyatakan keluar dari ADHD adalah kita berdua acceptance. Jadi kita menerima apa adanya anak kita dengan kelebihan kekurangannya dan kita akan mengikuti dari situ perkembangannya apa yang dia butuhkan selanjutnya. Dan step by step kita lakuin, ada terapi juga tumbuh kembang, in play school kita ada sarannya dari kepala sekolah. Saya ingat waktu itu untuk ditambah untuk yang nginep di sekolah daycare gitu ya, di mana waktu itu sebenarnya saya bekerja, istri saya nggak bekerja, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk daycare, tapi waktu itu kakak-kakak dan kepala sekolahnya dengan alasan ingin mengobservasi lebih dan berinteraksi lebih dengan Husen anak saya, jadi mereka menyarankan daycare. Itu ditentang habis juga sama keluarga, maksudnya ngapain anak dititipin daycare gitu, padahal istri saya juga punya waktu di rumah segala macam, tapi karena kita melihat itu yang dia butuhkan, kita lakukan gitu ya untuk proses belajar. Dan alhamdulillah sangat progresif dan proses ini sangat banyak. Karena sejak dari itu kami sangat cukup aktif gitu berdua untuk ketika ke kerabat, teman dan lain-lain segala macam, tetangga yang punya, termasuk kakak saya juga segala macam, anaknya segala macam, ada indikasi-indikasi tertentu, kami sharing gitu untuk tahapan-tahapan yang kita lalui dan cepet deh segera. Karena itu tadi terbatas 8 tahun awal yang dari Bu Vivin bilang. Kalau di saya justru 7 tahun awal itu adalah golden age, golden moment untuk kita bisa membentuk karakter dari anak kita sejak dini. Itu, dan atas hal ini saya mengajak mungkin ngusul gitu ya untuk kedepannya, bahwa tadi yang disampaikan Bu Vivin juga cukup bagus di akhir, bahwa agar kita aware banget tentang hal ini, dan apabila ada kendala-kendala yang dirasa masalah finansial atau keterbatasan segala macam, bisa diskusi. Itu sangat bagus banget dari sekolah itu terbuka untuk hal-hal itu. Dan juga mungkin sekolah juga perlu didukung oleh, nggak hanya sekolah, perlu didukung juga oleh para orang tua murid. Kita ada PTC dan lain-lain yang saya tahu. Artinya kita bisa bersatu, misalnya untuk membuat satu wadah ketika ada yang memang kurang mampu dan segala macam secara finansial atau apapun dan lainnya, kita bisa saling bantu. Karena momen ini nggak akan kembali gitu, anak-anak ini. Jadi
saya mendukung tadi saran Bu Vivin, kalau sekolah udah terbuka mungkin bisa dilanjutkan dengan kita sinergi dengan orang tua murid dan PTC yang mau misalnya alhamdulillah punya kelebihan rezeki lebih atau apa segala macam, kita bisa galang donasi atau secara tidak perlu dibuka ada segala macam siapa yang butuh, tapi artinya ada kebutuhan ini segala macam di-sharing aja pada orang tua murid PTC, kita bareng-bareng untuk kita saling atasin. Misalnya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan lain-lain yang perlu atensi atau dukungan lebih gitu. Itu satu. Dan saya ngajak untuk sebagai wujud syukur bahwa buat saya pribadi gitu ya, saya sangat bersyukur anak saya bisa keluar dari fase ini gitu. Dan untuk bersyukur itu saya rasa saya punya tanggung jawab moral untuk bisa menularkan atau mengajak, dan untuk paling enggak saya satu deh gitu ya, yang misalnya ada di sekitar saya melihat ada yang memang, karena kan informasi ini bisa didapatkan sementara ini hanya di level kita yang middle up, misalnya orang tua yang kita keluarga yang berkemampuan di middle up lah ya, yang di middle low sana tuh sangat banyak loh, maksudnya di tetangga sekitar kita dan di lingkungan kita yang anak-anaknya mungkin nggak sekolah dan nggak tahu apa harus zaman dibiarin kayak gitu aja gitu, ngalir nggak dengan tadi yang stimulus yang Bu Vivin sampaikan itu sangat penting. Makanya kalau emang bisa ya kita berbagi gitu, wujud bersyukur kita berbagi dengan apapun yang kita bisa, mungkin bisa kita sharing sekolahin atau kita minimal mungkin ilmu yang kita dapat di sini kita sharing sedikit-sedikit untuk bisa mungkin orang tuanya nggak tahu gitu tentang hal-hal informasi ini. Itu aja. Sama satu yang terakhir, kalau bisa ini anak-anaknya kan udah banyak home online apa tadi, pokoknya itu home Zoom, learning, yeah. home learning dan lain-lain. Nah, kalau bisa ada satu momen yang orang tuanya juga gitu, karena karakter ini kan anak-anak itu tergantung dari kedua orang tua, bukan anaknya aja yang belajar. Jadi saya rasa ayah bundanya, papa mamanya juga perlu belajar tentang. Saya sangat pengen belajar banget bagaimana kakak-kakak itu bisa menghandle anak-anak di sekolah sana. Saya sangat penasaran. Saya selalu tanya sama bundanya gimana ya cara kakak-kakak itu bisa dengan hebatnya gitu menghandle anak-anak itu, tidak perlu mengajak mereka mengikuti, tidak perlu dengan cara membentak atau mengancam ataupun dengan iming-iming segala macam, tapi anak-anak bisa berkomunikasi terbuka dan mengikuti arahan dari kakak-kakaknya gitu kan. Itu kan memerlukan teknik-teknik khusus dan menurut saya itu sangat pengalaman yang sangat berharga buat orang tua gitu ya. Jadi mungkin bisa seperti sharing itu, tapi mungkin lebih ke praktek gitu ya. Hal-hal teknis praktis yang bisa dilakukan, disimpulkan, disummary. Tadi kan udah cukup bagus paparannya secara teori, secara dasar yang ilmu yang tadi disampaikan Bu Vivin. Mungkin kedepannya bisa praktek yang khusus untuk orang tua yang pengen join gitu. Misalnya ketika anak tantrum kemudian apa segala macam, apa yang kita role play aja gitu, misalnya prakteknya gitu, yang bagaimana menghindari banyak kan selama ini kita belajar natural dengan mengancam, marah atau apapun gitu ya. Mungkin saya terapin karena ketika kalau saya nganterin, saya ngelihat dari selama anak-anak tuh saya praktekin di rumah, kakak-kakaknya misalnya mengajak mereka mengambil atensi mereka, misalnya untuk teman-teman tuh saya praktekin di rumah misalnya untuk mengambil atensi mereka, apa kabarmu hari ini dan lain-lain, mengucapkan terima kasih. Hal-hal itu sangat membantu untuk kita bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi di rumah dengan anak-anak kita. So mungkin kedepannya itu saya kalau memang bisa di ini sangat menarik untuk bisa ada Zoom, tapi untuk orang tua kalau berkenan ya, nggak nambahin beban dari Bu Vivin sama guru-guru yang lain untuk mau sharing-sharing, monggo. Saya kebetulan kalau ada yang kakak-kakak yang tahu, saya punya perusahaan ada IO, saya juga mengerjakan sejenis kayak gini untuk di perusahaan-perusahaan yang di lain-lainnya, dan saya punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Saya punya akun webinar untuk ngurusin segala macam, untuk saya bisa berkontribusi lebih, silakan dimanfaatkan, kasih tahu saya, papa bikinin gini, insya Allah saya kerjain, saya bantu untuk kakaknya. Nanti tinggal kakak-kakaknya siapin konten ya. Jadi hal-hal kayak tadi teknis yang ada hal-hal teknis keputus apa segala macam itu supaya nggak terjadi lagi, nanti saya bantuin. Asik. Jadi nanti sama saya punya tim gitu bisa Itu. Oke, thank you buat Kak Tinoy, kepala sekolah yang sangat sabar. Bu Vivin dan kakak-kakak semuanya, nggak bisa sebutin satu-satu, dan Bapak Mama semuanya. Thank you, sangat bagus sekali. Dan saya harap In Play School bisa berkembang lebih besar lagi, dan harus kita bantu berkembang lebih besar lagi, sehingga
lebih banyak lagi anak-anak yang bisa lebih merasakan manfaatnya. Terutama yang saya sangat concern adalah yang mereka tidak punya kemampuan secara finansial atau ekonomi atau sosial di bawah yang kita sekarang mati. Kita harus mulai pikirkan dari sekarang, mau 1, 2 yang kita istilahnya kita kasih mereka beasiswa segala macam yang kita cover bareng-bareng, nggak berat kan. Misalnya 1 tahun berapa sih ajarannya, coba aja kita trial di tahun ajaran besok ini, kita siapin 1 beasiswa untuk anak-anak yang nggak mampu, kita cari nilai biayanya berapa, ya kita tanggung bareng-bareng siapa aja yang mau untuk kontribusi di situ. Saya rasa itu sangat akan punya dampak sosial yang cukup bagus. Thank you semuanya. Terima kasih Papa Hussein. Luar biasa, saya mendengar dari pertama sampai selesai tadi sungguh-sungguh merinding nggak selesai-selesai. Semoga diaminkan dan dikabulkan Tuhan segala niat baik, masukan-masukannya. Jadi Bu Vivin masih punya utang ya, parenting class, khusus role play, bagaimana mengatasi anak-anak yang tantrum dan sebagainya. Lalu membuat konten, bagaimana mengatasi anak-anak di InPlace bersama kakak-kakak. Semoga bisa diwujudkan dan semoga bisa membagi banyak ilmu kepada semua orang yang melihat. Amin. Iya. Saya tanggapi sebentar. 3 kata, Bu Vivin. 3 kata. Karena di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita akan harus beradaptasi sama ini. Karena saya di perusahaan saya menerapkan tiga hal. Fokus, adaptasi, dan akselerasi. Jadi kita fokus mau apa yang kita capai dalam 3 tahun ke depan secara in-play school, kemudian kita wajib harus bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini, dengan digital, online, dan apapun kendalanya, hambatannya, dan cukup bagus adaptasinya dari kakak-kakak guru, dan tadi cerita Zoom itu nggak, ada yang dari nggak bisa Zoom bisa belajar, segala macam, selfie, dan lain-lain. Yang ketiga, akselerasi. Yang kita perlu genjot lagi adalah akselerasi atau percepatan, karena kita berpacunya sama waktu. Gitu. Itu aja sih. Thank you. Baik, makasih banyak Bapak. Ayah Hussein, ya terima kasih banyak Bapak. Menanggapi soal tadi belajarnya nggak cuma anak-anak, orang tua juga. Kebetulan Sangat Prativi menawarkan minta saya mengisi acara di tempat mereka dan saya beri judul kelas ngopi. Keluarga asik ngobrolin playdagogi, artinya belajar pendidikan tapi ala main-main kayak InPlace gitu. Dan kami akan gunakan model yang santai dan saya berpikir di setiap sementara ini ada 12 episode yang akan mulai ditayang tanggal 11 Juli 2020. Kami ingin mengundang para orang tua murid juga InPlace untuk bisa terlibat tidak hanya sebagai partisipan tapi mungkin juga bisa menjadi bagian dari narasumber sehingga kita bisa bicara keluarga, ya ada keluarganya yang punya persoalan dan punya solusi alam keluarga masing-masing. Nanti topiknya kalau sudah fix saya akan bagikan. Ada 12 episode, berarti akan ada kurang lebih 3 bulan ke depan gitu ya, setelah 11 Juli 2020. Itu sementara yang ada di perencanaan kami. Selebihnya mungkin tadi gambaran saja bahwa saat ini kita akan tetap online learning sampai dengan zona masing-masing boleh dibuka. Dan sayangnya PAUD yang terakhir gitu ya, yang pertama dibuka misalnya zona itu sudah hijau, itu akan dibuka SMA dulu. Setelah SMA buka jalan baik dan tidak ada yang terinfeksi, akan dibuka SMP. Setelah SMP rapi, jalan baik, baru akan dibuka untuk SD dan kami terakhir, kita terakhir. Jadi harap bersabar seperti tadi saya catat sudah Papa, kata kuncinya fokus, adaptasi, dan akselerasi. Jadi kami akan tetap fokus pada tugas-tugas kami mendampingi keluarga, para guru, dan kami tim besar ini akan terus beradaptasi menggunakan cara-cara baru dan semoga kami dapat mengikuti terus percepatannya dengan lebih baik lagi. Kita akan berakselerasi bersama-sama mengikuti perubahan zaman, ada revolusi zaman di zaman kita hidup saat ini. Mau nggak mau kita harus sama-sama belajar cara baru ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Mungkin ada pertanyaan lain. Dipersilakan untuk seluruh Mama dan Papa. Terima kasih Bu Vin.
Monggo untuk Mama dan Papa yang sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Jika ingin yang bertanya, boleh speakernya dibuka. Monggo, Mam, Papa. Atau semuanya sudah cukup jelas? Ada dari... Oh, ada. Ibu Titi Rinjani. Halo. Halo. Ibu Titi Rinjani. Yang mana? Yang mana? Ya, silakan Ibu. Ibu Matthew ya, Mama Matthew. Mama Matthew dari cabang mana, Mama Matthew? Boleh tahu? Lengkap. Silakan, Mam. Ya, selamat siang. Saya Matthew dari kelompok bermain Selangkap. Selama pandemi ini, berarti masuk 3 bulan ya anak di rumah. Nah, saya itu kebetulan nggak ada WFH, saya tetap bekerja normal seperti biasa. Saya malah cara di rumah tuh malah saya kesusahan sekali sebenarnya. Karena biasanya juga dia ikutan daycare. Banyak hal juga yang saya nggak bisa kontrol, karena biasanya dia bermain kan di sekolah gitu. Nah, kita nggak bisa larang Matthew juga bermain keluar gitu. Nah, kebiasaan itu dulu dia nggak punya. Nah, sekarang dia bermain di luar. Jadi sekarang dia senang banget main di luar rumah bersama teman-temannya. Saya sih banyak sekali yang kontra dengan itu gitu. Tapi saya lumayan punya basic tentang kesehatan juga. Saya pikir anak ini juga butuh modal. Dia juga harus terpapar dengan virus secara alami. Kenapa saya harus sekali sekali dia di rumah gitu? Saya berusaha berpikir positif gitu, tapi tetap saya pantau terus. Tapi lama-lama menurut saya dia lebih happy di luar daripada di rumah gitu. Jadi kita kalau udah jam dia harus di rumah, kita kunci rumah semua gitu. Nah, gimana cara ngatasinya ini Bu gitu, dan berapa persen dia boleh di luar rumah Kak gitu. Ya. Mama Matthew, punten, mohon maaf, suaranya agak kurang jelas. Boleh punten, kalau boleh maskernya dibuka, Mam. Iya, maaf ya. Iya, monggo, Mam. Jadi, secara semua tadi nggak jelas ya? Iya, tadi agak samar ketangkep, samar hilang. Iya. Garis besarnya saya menangkap yang dimaksud Mama Matthew saat ini anaknya lebih banyak main di luar. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya anak-anak bisa diatur kembali gitu ya Bu? Ya, karena dia tuh waktu sebulan pertama di rumah, belajar dari rumah, masih bisa kontrol gitu. Tapi kan lama-lama dia punya teman gitu. Yang tadinya dia nggak punya, jadi punya teman. Temennya dari jendela, mereka konek-konek gitu. Tiba-tiba ada yang bikin bel sepeda, kayak gitu-gitu. Jadi ada yang udah manggil gitu. Nah, lama-lama dia happy banget bermain di luar gitu. Nah, jadi sekarang pikiran dia, Nah, udah jam segini belum? Udah jam segini belum? Jadinya pengen keluar terus gitu. Nah, saya tuh khawatir. Nah, banyak sekali hal-hal baru yang menurut saya dia dapat dari luar. Cara dia marah, cara dia ngambek. Ya, kita kaget-kaget gitu. Gitu sih. Maksudnya, jadi berapa persentase dia boleh bermain di luar gitu, Kak, yang saya mau tanyain. Baik. Terima kasih, Mam, pertanyaannya. Yang pertama bahwa dia kemudian sudah bisa menjalin hubungan dengan orang lain selama masih dalam pemantauan, berarti ada perkembangan, itu tanda perkembangan baik, berarti sosial emosionalnya dia bertumbuh malah gitu ya. Walaupun di masa pandemi, di masa orang justru dibuat menjaga jarak, tapi dia malah mampu membangun hubungan baru gitu. Itu sisi positifnya yang boleh kita tangkap dulu. Kemudian yang kedua, kalau saat ini dia menjadi lebih senang di luar, berapa persen besarnya,
sebetulnya ibu yang tahu dengan kondisi saat ini, kita semua perlu sama-sama menjaga putra-putri kita untuk tidak banyak berkontak dengan orang luar. Semoga anak-anak yang menjadi temannya dari keluarga mereka masing-masing juga sehat semua, sehingga kalaupun anak-anak kita main dengan anak-anak lain, mereka tetap terjaga. Prinsipnya ya tolong nutrisinya ditingkatkan, pastikan bahwa anak kita sehat, dan kita nggak bisa memastikan apakah orang di luar rumah kita sehat, itu persoalannya. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini, tetap rasanya ibu perlu mengatur ulang supaya anak punya aktivitas seru juga di rumah. Ini juga yang menjadi alasan InPlace berusaha eksis, supaya anak-anak juga nggak bosen di rumah. Bahkan liburan pun kami garap sedemikian rupa supaya anak-anak terisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Khawatir kami pada saat anak-anak sudah punya habit baru, itu untuk ibu membentuk lagi habit seperti dulu, itu mulai dari nol lagi. Jadi ini menjadi pelajaran berharga, tapi bukan nggak bisa. Selama kita itu tadi urutannya diatur, diulang, sampai jadi terbiasa, begitu dia sudah bisa, itu akan jadi habit baru. Nah itu yang sekarang ibu perlu bangun kembali, karena sudah sekian lama dia punya habit baru, ibu kasih jam. Menariknya, tadi ibu sebutkan bahwa Matthew tahu, bisa tanya, Mama sekarang jam berapa? Nah, berarti dia sudah sebetulnya dia ngerti bahwa waktu itu harusnya diatur gitu. Cuma mungkin karena terbiasa boleh melakukan apa yang dia inginkan tanpa ada batasan-batasan yang jelas, maka dia sudah menjadi penikmat kebiasaan baru. Nah, tugas kita orang dewasa adalah membangun stimulasi lagi, menebalkan mielin di sisi yang ibu inginkan, yang ibu rasa dibutuhkan, bahwa dia butuh bangun jam berapa, mandi jam berapa, itu disepakati bersama dengan anak. Jadi anak-anak kita sekarang sudah mulai nalar, khususnya kalau anak usia di atas 4-5 tahun yang tidak memiliki kebutuhan khusus, biasanya sudah bisa diajak ngobrol untuk diskusi, menyepakati sesuatu dalam hal yang sederhana. Jadi ibu silahkan diupayakan bersama orang satu rumah bahwa dia boleh main mungkin di jam berapa sampai jam berapa, ibu yang tentukan. Kami nggak bisa ikut menentukan. Tapi pastikan bahwa anak-anak kita mulai diatur kembali, itu sebabnya kami mencoba membuatkan jadwal supaya pagi tetap mereka bangun, punya rutinitas pagi yang jelas, kemudian nanti pada saat mereka sudah ikut kegiatan sekolah, kapan mereka makan jam berapa, istirahat jam berapa, dan yang penting adalah kita selalu berupaya memberikan penawaran yang lebih menarik dari yang anak inginkan. Penawaran yang menarik bukan sekedar materi, bukan sekedar mainan baru, tapi ada hal-hal yang menantang yang lain. Saya nggak tahu putra ibu tertarik pada apa, silahkan digali kembali. Kata kuncinya nggak ada hal instan yang bisa kita bentuk tiba-tiba, semua butuh proses, butuh waktu lagi. Ya. Kira-kira sementara itu Bu, silahkan Ibu. Maksud saya itu kalau dari yang maksudnya dari segi aman apa enggak di luar, dari segi kesehatannya yang sekarang pandemi itu, ya itu oke lah ya, maksudnya saya belum, maksudnya itu enggak, bukan itu yang saya tanyakan sih maksudnya, tapi secara ilmu anak-anak, psikologis anak-anak, kan saya nggak tahu ya sebenarnya mereka secara teori itu bolehnya berapa persen di luar rumah gitu. Tadinya saya pikir tuh karena saya udah terlalu ribet kontrol dia, nggak apa-apa ya, jadi saya juga abis sekolah saya buta di luar rumah gitu kan ya. Biar aja dia bebas sampai puasa, nanti SD juga jadi di sekolah yang benar gitu tadi ya pikiran saya gitu. Nggak apa-apa, bebas aja, terserah dia mau ngapain gitu, yang penting saya pantau dia gitu. Tapi maksud saya secara teori yang benar berapa persen dia boleh di luar rumah gitu, jadi saya bisa evaluasi lagi kita di rumah harus gimana. Baik Ibu, ini kan situasinya khusus masa pandemi seperti ini, ya harusnya mereka nggak di luar rumah. Kalau bicara teori, pada saat
mereka dalam kondisi normal, anak-anak yang mampu membangun hubungan dengan teman sebaya, itu tadi saya sebutkan di awal bahwa itulah tanda perkembangan, bahwa anak-anak yang mampu membangun hubungan dengan teman sebaya itu bagus. Sejauh ibu sudah tahu persis kontrol teman-temannya itu melakukan hal-hal baik. Kalau ibu sudah menangkap bahwa yang dilakukan bahkan dia sudah punya cara marah baru, cara ngambek baru gitu, berarti ibu sudah waktunya mulai membatasi. Dan ibu kenali betul siapa apa yang membuat dia seperti itu yang dikurangi. Oke. Baik. Bagaimana Mama Matthew, sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama Mama Matthew. Sehat selalu, tetap jaga kebersihan dan kesehatan ya. Ya, baik. Kami buka kembali untuk Mama dan Papa yang ingin bertanya. Silakan. Ada? Ada, Mam? Mama, Papa yang sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan, atau ada penjelasan yang terlewat tadi karena baru bisa masuk, monggo silakan. Atau sudah mengerti semua? Sudah paham? Ya Kak Ocha, mungkin nanti apabila ada pertanyaan tetap bisa diberikan ya. Maksudnya tidak boleh. hanya melalui acara ini. Betul. Jadi mungkin masih banyak kesempatan. Betul. Ya, betul. Masih banyak sesi-sesi berikutnya. Kalau memang sudah tidak ada, memang sesuai dengan waktu yang ditentukan, sekarang sudah jam 12. Saya masih bisa tunggu jika ada mau yang bertanya. Kalau tidak, kami akan segera tutup. Tapi sebelum tutup, jangan kemana-mana. Boleh dibuka videonya, kita mau foto bersama. Ya, boleh. Mohon maaf, Mama Papa, yang sekiranya videonya belum dibuka, boleh dibuka. Berikan senyum paling manis. Para operator akan memfoto kita dalam satu frame. Ini sepertinya ada 3 layer. Akan kita mulai dari layer pertama dulu. Ibu Sulha, Ibu Prita, Ibu Ziakara, Ibu Husen belum dibuka videonya. Belum ada pic-nya. Silakan dibuka dulu yang belum ada pic-nya. Ini sama. Silakan di screenshot. Baik, Ibu Sulha, mohon maaf Ibu Prita, Mama Ziakara, belum dibuka videonya, belum lihat wajahnya. Ya, Katinoy sudah siap, Katinoy? Ya. Yang kedua Nah, Ibu Prita belum, Mama Sulha, Ibu Fufu Husen, layer pertama boleh dibuka. Yang belum dibuka, monggo silakan. Nah, masih banyak nih, cantik-cantik, ganteng-ganteng kan. Tuh, Bunda Novi belum? Ya, oke. Baik. Monggo kita screenshot layer pertamanya dulu ya. Kasih senyum paling manis. Kasih cari pose paling cantik. Ya, siap. 1, 2, 3. Cheers. Oke, lanjut layer berikut. Ya. Boleh videonya dibuka. Mama Tara. Iya, semuanya. Oke, siap. Oke. Ibu Erlin Agita belum tampil di tempat kami. Neneng Siti Badriah. Baik. Siap. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Layer berikutnya. Ibu Catherine, Ibu, ya belum ada. Bapak Baskoro, Ibu Ruth, Mama Atia. Bunda Nitian. Oke. Terima kasih. Suaranya Kak Ocha nggak keluar nih. Nggak keluar Kak Ocha. Keluar suaranya Kak Ocha. Kak Becky silahkan ditutup.
Oke, terima kasih Ibu Rosaria Wibowo dari Inplay School Gading Serpong yang bersedia menjadi moderator dengan penuh semangat hari ini mendampingi kita ya. Terima kasih juga untuk Bu Pipin, terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan, dan tidak lupa menghaturkan terima kasih banyak kami haturkan kepada seluruh Papa dan Mama yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan Inplay School Online Classroom Home Learning ya, yang nanti tetap akan berjalan beberapa bulan ke depan. Mari berharap bahwa situasi dan kondisi seperti ini segera berakhir dan kita bisa menghantarkan kembali putra-putri tercinta untuk sekolah dengan penuh riang gembira dan maksimal dalam pembelajarannya ya. Dan kuncinya satu lagi, mungkin kalau saya boleh berbagi itu adalah sabar. Sabar mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Papa dan Mama akan menjadi guru terbaik untuk putra-putrinya selama mereka belajar di rumah. Dan itu saja acara Parenting in Place Edu Talk kita. Sekali lagi saya menghaturkan terima kasih. Kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan atau ketidaknyamanannya. Dan boleh ya, ketika saya sampaikan Asia semuanya maka mengucapkan play school, yes gitu. Bisa ya? Bisa ya kita buka sama-sama ya? Kita buka speakernya dulu. Ya supaya semangat ini ya. Semuanya boleh dibuka. Sangat senang sekali melihat ekspresi mama-mama dan papanya ini. Menunggu materi beberapa bulan ke depan yang masih dilakukan. Capek tahu Oke, are you ready? Yes. Yes, we are ready. Let's say it with your Indonesia. Play school, yes. Ulangi Kak Becky, ulangi belum semua. Oke, one more time ya. Lagi Messi ada ya? Boleh ikutan ya? Yang putra-putrinya sudah tiba-tiba hadir di pangkuannya boleh ikutan. Let's go, yeah. Terima kasih yang dari kami. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih Kakak-kakak semua, terima kasih. Halo, sayonara, sampai jumpa pulang. Pak suaranya tadi terbang. Nah. Siapa mau ikut terbang bersama Gudi? Jangan lupa maskernya. Dadah semuanya. Terima kasih.